Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gue Hadi. Dan kali ini kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kita sedang menghadiri acara grand launchingnya BYD atau Build Your Dream. Nah, BYD sendiri itu adalah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang transportasi dan juga elektrifikasi. Nah, sebenarnya BYD sendiri itu udah masuk ke Indonesia dari tahun 2018. Tapi mereka hanya mensuplai untuk transportasi umum. Contohnya seperti bus, elektrik, kemudian ada taksi yang biasa dipakai sama Bluebird tuh, yang taksi elektriknya yang gede. Nah, yang ketiga adalah forkliftnya. Nah, sekarang mereka merilis 3 varian mobil untuk kendaraan dijual umum. Jadi untuk pribadi kita bisa beli dan kita bisa pakai. Mereka ada 3 line up nih. Yang pertama adalah BYD Atto 3. Nah, kalau yang di belakang gue ini adalah BYD Seal, yang ini sebagai favorit gue karena desainnya tuh cakep banget nih. Mengingatkan gue tuh kayak mobil Porsche kalau dari depan. Nah, yang satu lagi adalah BYD Dolphin. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mereview secara singkat ketiga mobil ini. Yuk ikut gue. Nah, mobil yang pertama bos geng adalah BYD Dolphin. Ini mobil ini tuh adalah city car hatchback. Jadi ini mungkin akan menjadi pesaing beratnya Wuling Bingo. Nah, yang kemarin udah kita review juga. Nah, sekarang kita akan mereview singkat tentang mobil ini. Kita langsung sini aja nih. Kita ngomongin dulu fascia depannya. Gue suka bagian depannya ini karena simple banget ya. Nggak terlalu banyak ornamen, tapi menandakan kalau mobil ini tuh adalah mobil listrik. Bisa dilihat dari grillnya yang tidak bolong dan flat. Lampunya yang sedikit tajam, tapi memiliki alis yang lantik di bagian LED-nya. Di bagian bawahnya ini bumpernya polos aja. Desainnya simple banget. Cuma ada list warna hitam di sini dan juga ada bolong di bagian grill bawahnya. Ini kalau kalian notice, desain headlampnya ke grill sampai ke headlamp yang sebelah kanan ya, itu mengingatkan kita kepada Nissan Fairlady Z 300ZX yang tahun 90-an tuh. Tapi bedanya mungkin ini agak lebih tebal aja teman-teman. Nah, sekarang kita langsung lari ke bagian sampingnya. Nah, ini kalau bagian sampingnya dia punya siluet yang hampir menyambung ya dari bagian depan sampai ke belakang. Nah, kalau bagian belakangnya nih mengingatkan gue tuh sama kayak Range Rover Evoque. Nah, bisa dilihat ya, sipit-sipit lampu bagian sininya nih dan juga ada spoiler kecilnya di sini. Ini mengingatkan gue kayak yang tadi gue bilang, Range Rover Evoque. Nah, tapi sebenarnya kalau Evoque itu kan semacam SUV ya, tapi kalau ini nih city car hatchback. Velgnya sendiri menggunakan ring 17 dengan profil ban itu 205/50. Desainnya juga cakep banget nih, semacam two-tone gitu, brush polish dan juga ada warna hitamnya di bagian sini nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya punya desain yang kece banget nih teman-teman. Dia sedikit fancy karena menggabungkan stop lampnya dari kiri ke kanan sampai ke tulisan ini nih, bagian ini ya nih. Ini ada tulisannya nih ya, Build Your Dream. Itu adalah kepanjangan dari BYD sendiri. Nah, di sini tuh ada emblemnya, menamakan Dolphin, di sini BYD Dolphin. Jadi kita tahu nih mobilnya tipenya apa. Sekarang kita coba buka bagasinya. Walah. Ya kalau dibilang akomodasi barangnya cukupan aja ya teman-teman, nggak bisa muat terlalu banyak ya. Tapi kan memang mobil ini kan adalah city car hatchback ya, punya kapasitas bagasi yang nggak terlalu banyak. Nah, kalau di bagian bawahnya ini ada lagi storage untuk penyimpanan barang lagi. Kalau misalnya kurang di bagian atas ya, bisa taruh di bagian bawah nih. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di interiornya dari BYD Dolphin. Ini desainnya tuh simple banget ya teman-teman, tapi menegaskan kesan futuristik. Lihat dari desain dashboardnya yang cakep nih. Tuh, ini piano black warnanya. Terus kemudian setirnya yang genggamannya nggak terlalu besar, tapi di sini sudah dilapisin kulit, jadi soft touch, enak banget teman-teman. Terus juga ada tombol-tombol untuk pengaturan. Ini yang lucu, speedometernya kecil banget nih, cluster instrumennya. Ini kotak gini dong nih. Nah, di sini tuh ada untuk mengukur kilometer, terus kemudian ADAS, ini berapa baterai, persentasenya, dan juga jaraknya nih. Nah, kita langsung lari bagian tengahnya. Ini knop-knop puternya nih antik banget nih teman-teman. Ini untuk cross transmisinya nih. Jadi kalau misalnya mau maju mundurin dari sini, terus juga ini ada logo hazard, tinggal ternyata nggak dipencet teman-teman, cuma di scroll doang tuh. Lucu ya. Di bagian tengah juga nih, ini electric parking brake juga, jadi bisa rem tangan. Udah nggak pakai tuas lagi, tinggal ngeklik di sini aja nih. Nah, di sebelah kanan ini traction control dan juga ada auto hold nih teman-teman. Nah, yang paling spesial dari mobil ini adalah head unitnya. Bisa diputer bolak-balik 180 derajat tuh. 90 derajat deh, sorry. Kita balikin lagi, bisa kalau misalnya mau ngeliat secara vertikal. Nah, terus kemudian di bagian joknya ini benar-benar sport seat ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Bagian headrestnya tuh nggak bisa diatur, tapi dia punya kupingan yang ngikat ke badan kita. Jadi saat kita
nyetir mobil, mengalami guncangan, badan kita tuh geraknya nggak terlalu banyak. Mantap nih teman-teman. Nah bos geng, yang selanjutnya adalah nih BYD Seal. Yang dimana mobil ini tuh adalah tipenya tuh sport sedan, bisa dilihat ya dari lekukan siluetnya tuh cakep banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ngeh, kalau kita ngeliat desain depannya, dari depan persis nih kita lihat mobilnya tuh mirip banget sama Porsche Taycan. Tapi kalau dari samping kayak gini nih, headlampnya mengingatkan gue tuh sama GR Supra. Jadi ini kombinasi beberapa mobil dijadikan satu. Wah, jadi seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Terus kemudian dia menggunakan velg berukuran ring 19 dengan profil ban 235/45. Yang gue suka dari garis sampingnya, dia tuh compact banget ya. Semacam shooting brake tapi nggak shooting brake banget. Karena masih ada lekukan bagasinya di sini nih teman-teman. Kalau shooting brake kan biasa rata-rata dia lurus ke belakang gini kan. Tapi kalau ini masih ada sedikit buntut pantatnya nih teman-teman. Nah sekarang kita lari ke bagian belakangnya. Bisa dilihat ya desainnya cakep banget ya. Emang mungkin dia setipe ya sama tipe-tipe lainnya. Stop lampnya itu tuh nyambung lampunya jadi satu dan ternyata nyala di tengahnya. Yang gue suka itu adalah pattern stop lampnya nih. Jadi kayak bintik-bintik gitu teman-teman. Terus kemudian di bagian sebelah kanan ini ada logo BYD Seal yang menandakan biar orang-orang tuh notice ini tuh tipe mobil adalah BYD Seal. Ini ada tulisan 3.8S. Itu dimaksudkan mobil ini dapat menyentuh angka dari 0 ke 100 itu dalam waktu 3,8 detik. Kenceng banget ya teman-teman. Dan mobil ini adalah AWD atau all wheel drive. Atau bisa dibilang itu penggerak 4 roda. Untuk di bagian bawahnya teman-teman, dia tuh ada semacam diffuser di bagian bawahnya. Walaupun ini nggak bolong, tapi memang motifnya itu cakep banget. Dan lampu reverse-nya dia ada satu di sini. Nah, di bagian bawahnya adalah sensor parkir di kiri dan kanan. Di sini ada kameranya. Jadi saat kita mau parkir mundur, dia nanti muncul di layar di bagian belakang kita teman-teman. Cakep nih teman-teman, mantep. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interior dari BYD Seal ini nih. Desainnya emang cakep banget ya. Ini mungkin line up termewahnya dia. Jadi memang dari segi desainnya tuh lebih futuristik dan juga lebih fancy. Semua dibalut oleh kulit, jadi udah nggak ada hardtopnya. Terus kemudian di bagian bawah dashboardnya ini semacam blue nih teman-teman. Jadi lembut banget nih, enak dipegangnya. Terus setirnya juga mirip sama BYD yang Dolphin, lingkarnya, empuknya sama. Nah bedanya di sini instrumennya lebih gede aja sedikit nih di bagian speedometernya nih. Nah, ini di bagian tengahnya ada head unitnya yang gede banget teman-teman. Jadi ternyata berbeda sama BYD yang lainnya. Dan dia juga bisa diputar 90 derajat. Sat, ya gak? Jadi keren banget nih. Kalau kita mau vertikal, mau horizontal, tinggal puter-puter aja. Dia akan merubah dengan sendirinya nih teman-teman. Set. Dan ini juga sudah Apple CarPlay ready dan juga Android Auto ready teman-teman. Terus di bagian door trimnya juga nih empuk banget. Sudah dilapis juga. Jadi soft touch, semua soft touch. Yang gue suka itu di bagian tengahnya nih, tuas transmisinya lucu banget nih, kecil gitu tuh. Dan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan AC, kemudian untuk ADAS juga bisa nyalain dari sini. Mode-nya bisa diatur dari sini. Terus kemudian ada lampu hazardnya nih. Di setir tadi kita balik lagi ke setir. Ini juga ada tombol-tombol instrumen untuk pengaturan ke MID-nya teman-teman. Cakep nih. Oh, ternyata ada wireless charger ya teman-teman. Jadi bisa ngecas langsung di sini nih, mantep nih. Terus di bagian sini ada sensor NFC teman-teman. Jadi bisa ngatur di sini nih. Cakep banget ya. Cooling box-nya juga besar, ini kapasitasnya juga cukup besar. Nah, di bagian atasnya ini ada panoramik yang menjulur dari depan sampai ke belakang. Jadi kita tuh bisa ngeliat bener-bener ke atas. Ini kacanya gede banget teman-teman. Gila. Bagian jok belakangnya juga lega, luas. Dibalut kulit juga empuk. Nih, kita pegang. Kulitnya sih enak banget nih teman-teman. Jadi halus banget. Nah, joknya ini sama juga, modelnya sport seat, cuman beda pattern aja. Dia sudah dilapisi kulit. Terus juga kupingannya juga megang banget ke badan. Jadi saat kita mengalami guncangan atau saat lagi jalan-jalanan rusak, badan kita tuh nggak terlalu gerak banyak gitu teman-teman. Ya, secara general seperti itu teman-teman. Mantap nih. Nah bos geng, mobil yang terakhir adalah BYD Atto 3. Nah kalau ini adalah flagshipnya itu compact SUV. Bisa dilihat ya dari bentuknya, emang SUV banget. Desain bagian depannya yang gue suka itu adalah di bagian headlampnya yang sipit tapi tajam. Tuh bisa lihat ya, garisnya tajam banget ke sini. Biasa kalau mobil listrik itu udah nggak ada grill kosongnya lagi, jadi itu nyatu sampai ke situ. Dan ini ada logo BYD-nya. Di bagian bawahnya ada bolong untuk grill bagian bawah itu fungsinya untuk pendingan, mungkin untuk AC dan lain-lain nih teman-teman. Di bagian sini juga udah ada kamera, jadi untuk surroundingnya kita bisa warning juga dari kamera di sini. Oke, kita langsung lari ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya emang menegaskan kalau mobil ini adalah mobil SUV, bisa dilihat ya. Ini bagian sini ini untuk pengecasan. Nah, bisa dipencet, dibuka. Ya, dia bisa ngecas di sini nih. AC ready dan juga DC ready nih teman-teman. Untuk velgnya sendiri menggunakan ring berapa nih? Kita lihat. Nah, ternyata dia ring 17 dengan profil ban 215/60. Bentuk velgnya
cukup lucu ya teman-teman. Jadi bentuknya kayak blade kipas gitu, akar-akar. Dia two tone. Di sini warna brush silver gitu dan warna hitam. Kalau dari segi ground clearance mobil ini cukup tinggi kok teman-teman. Jadi bisa dipakai kemana aja. Kita langsung pindah ke bagian belakangnya. Karena dari sampingnya sudah kelihatan jelas ya, dia ada roof rail, terus kemudian ground clearance tinggi tadi yang udah kita sebutin. Lagi-lagi bagian belakangnya memiliki desain stop lamp yang sama dengan mobil-mobil lainnya. Dia tuh menyatu dari kiri ke kanan. Ini cakep banget nih teman-teman. Dan di sini ada tulisan BYD atau 3. Jadi kalian tahu lah karakternya BYD itu, kalau mau tahu tipe mobilnya apa, jenis mobilnya apa, bisa dilihat dari sebelah kanan ini teman-teman. Ini ada cat eye-nya sebelah kiri kanan. Terus yang gue suka di bagian bawahnya nih ada list berwarna silver nih yang mengentalkan desain yang fancy-nya dari BYD itu sendiri teman-teman. Cakep nih teman-teman. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri ini cukup lega ya. Jadi bisa muat banyak kayak koper-koper kalau misalnya mau jarak jauh, ini bisa banget teman-teman. Di bagian bawahnya ini ada rak tambahan. Jadi kalau kalian mau naruh space-space kecilnya kayak box-box gitu bisa taruh di sini. Kayak misalnya kita mau bawa kunci roda, dongkrak, itu muat banget di sini nih. Terus juga udah ada tire repair kitnya nih, basic mobilnya. Jadi nggak perlu was-was lagi kalau jalan-jalan jauh. Nah, kalau desain interiornya dari BYD atau 3 ini bisa kalian lihat ya. Ini sebenarnya kalau bagian tengahnya ini mirip-mirip sama kayak BYD Dolphin, cuman ini perbedaan warna aja. Terus juga ini juga sudah soft touch juga semuanya nih. Hampir semuanya kalau gue bilang. Ini kulit, soft touch juga. Di bagian door trimnya juga soft touch. Ini yang gue suka, gue nggak tahu ya ini bahan lapisannya apa, tapi licin dan empuk. Jadi lembut banget teman-teman. Tapi bukan bulu dulu, bentuknya seperti bulu kalau kita lihat kasat mata. Tapi kalau dipegang dia nggak semacam kayak bulu gitu loh teman-teman. Ini yang gue suka nih. Terus kisi-kisi AC lucu nih teman-teman. Ini baru pertama kali gue lihat nih di mobil. Nah, tuh lucu banget ya. Cakep. Terus ini untuk pengaturan buka tutup kisi-kisi AC-nya. Nah, shift knob-nya ini kayak apa ya? Kayak pesawat jet. Jadi kayak rasanya tuh kita kayak mau take off aja gitu, narik gini ke belakang. Jadi untuk tuas transmisi ada di sini nih. Nah, terus di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan kayak AC, terus juga mode berkendaranya. Terus buat ADAS nih kayak warning gitu. Blind spot monitoring. Nah, terus nih adalah storage-nya. Yang gue suka dari BYD ini, storage-nya itu ternyata nggak cuma lurus ke dalam aja teman-teman. Jadi dia bisa muat banyak karena di saat kita masukin dalam, di sini tuh masih ada space lagi ke dalam tangannya. Jadi bisa muat lebih banyak lagi nih teman-teman. Kalau dari cluster instrumennya itu sama kayak BYD yang Dolphin, cuman beda desain aja, kecil juga. Terus juga displaynya tuh mirip juga. Untuk bagian setirnya nih ada tombol-tombol pengaturan nih, kayak untuk cruise control, terus kemudian lane keeping assist. Terus ini untuk ngangkat telepon dan lain-lainnya nih. Ada tulisan mode untuk pengaturan MID-nya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Ini speakernya lucu banget nih, kayak bentuk gitar. Ini kalian bisa lihat ya di sebelah kiri kanan nih. Ini misalnya contoh gitarnya, terus ini stringnya di sini nih. Tuh, ternyata ada bunyinya kalau dipencet. Tuh, ada bunyinya, lucu banget ya. Terus bagian atasnya dia juga menggunakan panoramic sunroof yang bisa dibuka sampai ke belakang nih teman-teman. Nah, tuh, cakep banget ya. Mobil ini jadi tuh memang punya karakter gitu loh yang dijual di Indonesia ya. Terus juga joknya nih sama-sama lagi bentuknya seperti sport seat dan sama-sama punya kupingan yang megang badan kita. Bahannya juga lembut dan empuk. Jadi memang dia punya karakter yang mirip-mirip antara ketiga mobil tersebut. Jadi yang gue notice ya, si BYD ini punya dua persamaan lah yang utamanya ya. Sama-sama memiliki head unit yang bisa diputar sebanyak 90 derajat nih. Kita pencet lagi. Tuh, bisa muter 90 derajat lagi teman-teman. Terus yang kedua adalah ketiga mobil tersebut memiliki panoramic sunroof yang besar. Jadi memang sudah dibekali ke dalam ketiga mobil tersebut. Jadi kita nggak perlu apa ya, kita tuh bisa mengalami sensasi kekiniannya mobil-mobil zaman sekarang. Yang minimal tuh harus ada sunroof ya. Tapi kalau BYD nggak, sudah menggunakan panoramic sunroof. Jadi mantap banget nih teman-teman. Nah bos geng, itu dia review singkat terhadap 3 mobil BYD nih. Yaitu ada BYD Atto 3, kemudian BYD Seal, dan juga BYD Dolphin. Kenapa sih reviewnya kayak singkat banget dan nggak terlalu akurat? Ya karena memang ini tuh grand launching dan waktunya sangat terbatas teman-teman. Tapi nanti kita akan mereview satu-satu mobilnya secara detail dan juga kita akan ngerasain test drive-nya. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makan semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 1, 2, 3